Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanwar Ishak, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu ilmu, suatu ajaran dari Yunani kuno, dari tahun 2300 tahun yang lalu, yang didirikan oleh Zeno, lalu dikembangkan oleh sederet tokohnya, yaitu yang pertama ada Epictetus, lalu dilanjut oleh Seneca, dan terakhir Marcus Aurelius. Ya, benar. Ajaran tersebut bernama Stoikisme. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari Stoikisme yang bisa kita terapkan di hidup kita. Yang pertama, dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Ini seperti memisahkan antara dua dimensi. Ada dimensi eksternal dan satunya dimensi internal. Dimensi eksternal ini berisi tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya, pendapat orang lain mengenai kita, hasil dari tindakan kita, cuaca, opini orang lain, perlakuan orang lain terhadap kita, itu tidak bisa kita kendalikan, dan lain sebagainya. Nah, dimensi internal adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi ini lebih sedikit dan mempunyai power dari diri kita sendiri. Yang pertama, ada pikiran kita, tindakan kita, prinsip-prinsip kita. Apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, itulah yang bisa kita kendalikan. Nah, semakin seseorang bergantung kebahagiaannya dengan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan, semakin mereka akan cemas, mudah khawatir, mudah gelisah, dan tidak bersyukur atas hal-hal yang telah dia terima. Nah, maka dalam Stoikisme kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu diatur oleh diri kita sendiri, bukan hal-hal eksternal, bukan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seperti kemewahan, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Bukan, tetapi hati kita sendiri, diri kita sendiri bisa mengontrol bahagia kita. Oke. Yang kedua ada premeditatio malorum. Premeditatio malorum adalah membayangkan atau memvisualisasikan hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi kepada diri kita. Apa tujuan dari ajaran ini? Bukan supaya kita itu negative thinking, tetapi supaya kita lebih bersiap atas hal-hal yang bisa menimpa diri kita, hal-hal buruk, tanda kutip. Nah, dalam Stoikisme, rasional itu selalu diutamakan. Maka orang-orang Stoik itu sudah tahu bahwa hal-hal buruk bisa menimpa mereka, dan hal-hal buruk yang datang seperti kejutan itu lebih menyakitkan. Maka dari itu, orang Stoik, orang yang bijak, itu selalu memikirkan hal-hal buruk terlebih dahulu supaya lebih bersiap dan tidak kaget ketika hal tersebut benar-benar menimpa mereka. Yang ketiga ada take the view from above. Gampangnya, coba lihat lebih jauh ketika kita punya masalah, ketika masalah kita mungkin terasa seperti tidak bisa dihadapi. Coba zoom out, maka kita akan melihat betapa kecilnya diri kita dan betapa kecilnya masalah yang kita hadapi ini. Ini bukan menyepelekan masalah yang ada dalam diri kita, tapi supaya kita bisa lebih
rasional dan membedakan apa yang ada dalam emosi kita dan apa yang benar-benar terjadi. Itu kita bisa lebih membedakan. Nah, Seneca berkata bahwa kita lebih sering menderita di imajinasi daripada di realitas. Maka dari itu, coba zoom out. Coba pikirkan, realitas dari masalah ini itu apa? Dan yang kita lebih-lebihkan, pikiran yang kita lebih-lebihkan itu apa? Supaya kita lebih rasional. Lalu yang keempat itu adalah amor fati. Menurut saya ini adalah level tertinggi dari seorang manusia yang bijak. Manusia yang bijak itu bisa menerima bahkan mencintai apapun yang terjadi pada diri mereka. Mau dunia memberikan mereka penderitaan, mau dunia memberikan mereka masalah sebesar apapun, orang bijak, orang yang dengan mental stoik akan menerima hal tersebut sebagai bagian dari hidup. Oke. Dan orang yang bisa menerapkan amor fati itu pasti lebih tangguh, pasti sangat tangguh. Karena dalam situasi apapun dia tetap bisa tenang, tetap bisa menerima, tetap bisa mencintai apapun yang terjadi pada dirinya. Oke. Mau dia kehilangan, mau dia disiksa, dan apapun masalah yang menimpa dia bisa menerima. Dan itu adalah level tertinggi dari orang yang stoik. Amor fati, menerima dan mencintai takdir diri kita. Jika orang yang bijak terkena suatu masalah, dia tidak mengeluh. Dia tidak berpikir, kenapa kok saya yang tertimpa masalah ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa saya tertimpa masalah ini? Dia tidak akan berkata seperti itu. Dia akan menerima. Dia tidak akan mengeluh sedikit pun. Dia akan mencintai apapun yang terjadi pada hidupnya. Dan yang kelima adalah seorang stoik itu melihat semuanya itu sebagai latihan. Mau dia tertimpa masalah, misalnya kehilangan orang yang dia cintai, maka orang stoik akan menganggap itu latihan buat menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Mau dia tertimpa masalah, dia akan berpikir bahwa masalah itu akan membuatnya lebih kuat. Mau dunia melemparkan dia sebuah ancaman yang bahkan bisa membuat dirinya mati, dia akan berpikir bahwa ini adalah latihan untuk saya benar-benar menghargai hidup saya, untuk saya benar-benar melakukan apapun yang ingin saya lakukan karena waktu saya hampir habis. Dan yang terakhir adalah memento mori. Ini kalau di bahasa Indonesia artinya ingatlah kamu akan mati. Marcus Aurelius, Kaisar Roma, itu pernah berkata, ingatlah bahwa kamu bisa meninggal kapan saja, dan jadikan itu penentu atas apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan. Orang yang sudah tahu bahwa hidupnya akan tiada seminggu lagi, maka dia akan menunda hal-hal yang ingin dia lakukan. Dia tidak akan
membesar-besarkan masalah yang dia hadapi. Karena waktunya tinggal sedikit. Dan orang-orang yang stoik itu sudah memikirkan bahwa dirinya itu bisa mati kapan saja. Dan orang stoik memikirkan kematian sebagai penentu atas apa yang mereka pikirkan, katakan, dan lakukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama bagi diri saya. Saya Muhammad Yanwar Ishaq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.